Shalom. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Injil Yohanes 14 ayat 10 sampai 14. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, kita akan bahas di sini pada intinya tentang percaya. Bahwa sebenarnya percaya kepada Tuhan itu tidak mudah. Sehingga di sini dikatakan ayat 10, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Bahwa untuk percaya bahwa Yesus dan Bapa itu satu, itu tidak mudah. Untuk percaya bahwa Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu satu, itu tidak mudah. Ya. Sehingga hal ini terus dipertentangkan. Padahal kalau sudah berbicara tentang iman, itu memang tidak bisa dipertentangkan, tidak bisa saling bantah-membantah kalau soal iman. Bahwa kita menjadi percaya dan bisa percaya, sungguh itu adalah anugerah Tuhan. Ya. Bukan dengan kekuatan kita sendiri. Percaya itu tidak mudah. Sehingga di sini dikatakan, tidak percayakah engkau? Kemudian ayat yang ke-11 juga mengatakan, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Bahwa Yesus mengatakan percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Sederhananya, percayalah bahwa aku itu Tuhan. Dan kalau tidak bisa percaya itu, setidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Artinya bahwa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan itu tidak mudah. Dan kalau memang ini tidak bisa, minimal belajar dahulu percaya apa yang dikerjakan oleh Yesus. Bahwa sangat mudah untuk percaya kepada Tuhan berdasarkan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya. Orang yang lumpuh sudah 38 tahun ya dari lahir. Bagaimana bisa itu bisa dalam sekejap bisa berjalan? Bukankah setiap orang akan melihat bagaimana tulang kaki itu bertumbuh menjadi besar? Otot-ototnya mulai bermunculan, dagingnya bermunculan dalam sekejap dan orang itu mulai berjalan. Dan siapa yang bisa melakukan hal seperti itu kalau bukan Tuhan? Beberapa kali Yesus membangkitkan orang mati dan itu bukan
bangkit sekejap kemudian meninggal lagi. Dan siapakah yang bisa membangkitkan orang mati kalau bukan Tuhan? Kemudian ada perkataan, kalau bukan Tuhan, bagaimana mungkin orang ini bisa mencelikkan mata orang yang sejak lahir buta? Kalau bukan Tuhan. Oleh karena itu Yesus memberi cara. Kalau memang engkau tidak bisa percaya bahwa aku adalah Tuhan, coba lihat pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Percayalah dengan pekerjaan itu. Di dalam kitab Mazmur dikatakan bahwa Allah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, tetapi kepada umat Israel, kepada bangsa Israel, Tuhan memperkenalkan perbuatan-perbuatannya. Bahwa bangsa Israel tahunya bahwa Tuhan itu dahsyat. Tetapi ketika di Gunung Sinai, dikatakan bahwa bangsa Israel itu tidak berani untuk mendekat kepada Tuhan. Mereka takjub pada pekerjaan Tuhan. Bagaimana gempa, kehadiran Tuhan disertai dengan gempa, disertai dengan api. Dan mereka takjub, mereka takut akan Tuhan. Tetapi yang semakin mendekat dan masuk ke dalam awan kemuliaan Tuhan semakin dalam, itu hanya Musa. Sehingga kita lihat bahwa Tuhan memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Tuhan menampakkan kemuliaannya kepada Musa. Tetapi kepada umat Israel dia hanya memperkenalkan perbuatan-perbuatan tangannya. Dan di sini ternyata diulang kembali. Bahwa kalau tidak bisa percaya kepada Tuhan, Yesus sebagai Tuhan, minimal percaya kepada pekerjaannya. Jangan menghujat. Ya, jangan menghujat. Dan ketika kita percaya kepada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, maka kalau hati kita benar, maka kita akan dibawa terus untuk mendekat kepada sang pembuat mujizat itu. Ya. Kita lihat di dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-16. Ayat yang ke-9 kita akan baca sampai ayat 14 terlebih dahulu. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus. Dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Lihat di sini bahwa tidak mudah untuk percaya. Di sini secara khusus, para murid tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Padahal sudah 3,5 tahun berkumpul dengan Yesus, mendapatkan pengajaran. 4 kali Yesus memberitakan tentang penderitaan yang akan dialaminya, kemudian akan bangkit. Ya. Tetapi ketika itu terjadi, lihat bahwa para murid tidak percaya bahwa Yesus bangkit dan bisa bangkit. Padahal waktu diajar mungkin mereka amin, 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 amin. Tetapi ketika sampai pada taraf di mana mereka harus menyatakan imannya sendiri, ternyata mereka tidak bisa. Ya. Bukankah banyak kita yang percaya bahwa Tuhan mampu menyembuhkan dan masih menyembuhkan. Tetapi ketika giliran kita sakit dan kita diminta percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan diri kita yang sakit, ternyata kita mau berusaha bagaimanapun, iman kita tidak bisa bangkit.
untuk mempercayai Tuhan pasti menyembuhkan kita. Artinya bahwa tidak mudah loh untuk percaya kepada Tuhan dan menyatakan percaya kita kepada Tuhan itu. Tidak mudah. Buktinya para murid saja tidak bisa percaya bahwa Yesus itu bangkit. Kita lihat lagi. Ayat 13, lalu kembalilah mereka dan ayat 12, sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota, lalu kembalilah mereka, ini 2 orang yang berjalan ke Emmaus ya, di dalam Injil Lukas. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Sudah 2 kali loh kejadian. Ada orang pertama Maria, 1 orang. Kemudian 2 orang datang memberitahukan bahwa Yesus sudah bangkit. Tetapi ternyata kembali dikatakan tidak percaya. Ayat 14. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Dan bukankah ini terus berlanjut sampai zaman sekarang dan yang akan datang? Banyak orang mendengar pemberitaan Yesus mati, dikubur, kemudian bangkit. Tetapi tidak percaya. Terus berlanjut. Padahal keselamatan itu begitu mudahnya. Asal percaya engkau akan diselamatkan. Tetapi kita tidak mau percaya. Dan kita mencari cara untuk diselamatkan dengan cara yang begitu sukar. Dan ternyata itu tidak menyelamatkan. Justru semakin menjauhkan diri dari Tuhan. Ya. Saya melihat sebuah YouTube yang disampaikan oleh seorang nabi. Dia mendapatkan kunjungan dari Tuhan sejak umur 6 tahun. Dan sejak itu dia itu mulai bernubuat sejak 6 tahun. Dan dia berkata begini, banyak orang berpuasa, tetapi mereka tidak tahu tujuan puasa itu apa. Mereka hanya taunya tidak makan. Mereka taunya dengan puasa permintaan mereka itu akan dijawab Tuhan. Berpuasa selalu berkaitan, kalau di dalam perjanjian lama selalu dikatakan mereka umat Tuhan merendahkan diri. Artinya berpuasa, tujuan berpuasa bukan untuk memaksa Tuhan melakukan apa yang kita kehendaki. Tujuan berpuasa itu adalah supaya kita merendahkan diri, menjadi rendah hati. Dia katakan, coba lihat. Ketika kita berpuasa, maka perkataan-perkataan kita mulai menjadi semakin sedikit. Dia bilang. Kita mulai banyak diam, banyak mendengar. Dikatakan pada waktu puasa. Dan berpuasa tanpa doa. Di mana artinya ketika berdoa kita mengandalkan Tuhan. Berharap pada Tuhan. Yang menandakan kerendahan hati. Puasa tanpa doa itu sudah puasa yang salah. Dikatakan. Kalau Bapak GMM itu mengatakan kalau berpuasa ya di kamar. Doa terus dikatakan. Doa terus. Baru itu puasa namanya. Tapi kalau puasa masih mengerjakan banyak hal itu bukan puasa. Dia bilang. Karena puasa memang
tujuannya adalah merendahkan diri. Bersiap untuk mendengar apa yang mau dikatakan Tuhan. Oleh karena itu dikatakan ketika Yesus berpuasa, pencobaan yang pertama adalah iblis memberikan pencobaan. Batu disuruh dirubah menjadi roti. Supaya Yesus mulai mengandalkan kekuatan jasmaninya kembali. Itu tujuannya. Supaya Yesus menyelesaikan kerendahan hatinya dan diganti dengan kekuatan roti itu menjadi percaya pada diri sendiri lagi. Ya. Jadi kita lihat bahwa bahkan untuk percaya kepada Tuhan itu membutuhkan kerendahan hati. Kalau kita tidak rendah hati, tidak mungkin mau percaya kepada Tuhan. Ya. Kita punya uang, kita terkenal, kita pandai mungkin. Itu orang-orang yang seperti itu sukar untuk percaya sungguh kepada Tuhan. Baru kalau sudah terbentur, mereka tidak ada jalan lagi, akhirnya akan percaya kepada Tuhan. Bahkan kalau mau jujur, orang-orang yang beribadah ke gereja, sebelum terbentur dengan hal yang tidak mereka bisa lakukan dan tembus sendiri, kita tidak sungguh-sungguh belum mengetahui loh, apakah kita ini sungguh-sungguh percaya atau tidak kepada Tuhan. Ya. Oleh karena itu, saya katakan tadi, untuk percaya pun ternyata butuh anugerah Tuhan. Ya. Untuk melakukan hal yang sederhana ternyata itu sukar. Bayangkan para murid 3,5 tahun kumpul dengan Tuhan. Ya. Mendengar kabar Yesus dibangkitkan, mereka tidak percaya. Kita berpikir dari antara para murid hanya Thomas yang tidak percaya. Tetapi lihat ayat 14. Ternyata semuanya ini kalau belum melihat Yesus, mereka itu tidak percaya loh. Jadi semuanya tidak percaya. Bayangkan orang yang sudah dekat dengan Tuhan. Bahkan kalau kita mau jujur, ketika orang sakit, bukankah kita pernah melihat, mungkin mendengar, orang yang tidak percaya ketika didoakan dengan orang yang sudah bertahun-tahun percaya kepada Tuhan, mengaku percaya pada Tuhan. Ketika mereka sama-sama sakit, didoakan, ternyata lebih mudah yang tidak percaya. Ya, yang belum percaya kepada Tuhan, lebih mudah untuk menerima kesembuhan. Sama kok, Maria Magdalena benar pernah ditolong oleh Tuhan. 7 roh jahat diusir dari hidupnya. Tetapi yang selalu bersama dengan Yesus kan bukan Maria Magdalena. Yang selalu bersama dengan Yesus itu para murid. Tetapi Maria Magdalena begitu cepatnya percaya kepada Yesus. Dan memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Sedangkan para murid diberitahu beberapa kali tetap tidak percaya. Padahal beberapa orang sudah menyaksikan Yesus bangkit dan memberitakan tentang kebangkitan Yesus ini, mereka tidak percaya. Kembali kepada pembahasan kita di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 14. Ayat 11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sidang jemaat, untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, itu dengan percaya yang sungguh itu sukar. Ya. Kita bisa pergi ke gereja mengaku percaya, iya bisa. Tetapi ketika sudah diperhadapkan sungguh-sungguh
untuk mendeklarasikan iman kita, sungguh-sungguhkah kita percaya? Nah, kalau untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan aja sukar, bayangkan kemudian, bahkan dalam hal itu pun kemudian gereja tidak mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Bagaimana umat yang menyanyi, yang mendengar firman itu bisa percaya kepada Tuhan? Kenapa saya katakan, percaya kepada Tuhan sukar. Oleh karena itu Yesus katakan, setidak-tidaknya percaya dengan pekerjaan-pekerjaanku dulu. Nah, kalau percaya kepada Tuhan sukar, kemudian di gereja bahkan tidak pernah ada perbuatan-perbuatan Tuhan yang dinyatakan di tengah-tengah gereja ini, bagaimana bisa kita sungguh-sungguh percaya? Dan akhirnya kita melihat bertahun-tahun menjadi orang Kristen, tidak ada perubahan hidup. Tidak mungkin orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan itu tidak berubah hidupnya. Setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bukan hanya sekedar yang rajin ke gereja loh. Bukan sekedar yang punya kedudukan di gereja, bukan. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, pasti orang itu diubahkan. Pasti diubahkan. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, pasti akan mengalami pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Apakah dalam kesembuhan, apakah dalam berkat keuangan, apakah tentang perubahan hidup, apakah dalam hal-hal yang orang lain tidak mampu, ternyata kita mampu. Penting di sini kita mengevaluasi diri kita. Sungguh-sungguhkah kita percaya kepada Tuhan? Sungguh-sungguhkah kita percaya kepada Tuhan? Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau kalau itu sukar, ya kan? Saya tambahkan supaya mudah dimengerti. Kalau itu sukar, setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Bahwa yang melakukan pekerjaan itu, yang mustahil dilakukan manusia biasa, itu adalah pekerjaan Tuhan. Ya. Ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Lihat kembali di sini Yesus mengatakan, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Nah, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Sungguh-sungguhkah kita percaya? Untuk taraf ini saja, orang mungkin katakan, ya pengurapan kan tidak sama. Pengurapan Yesus dan pengurapan kita. Tetapi ingat, Yesus dalam kemanusiaannya dia melakukan semua perbuatannya berdasarkan kuasa Roh Kudus di dalam hidupnya. Demikian pula orang percaya melakukan semua yang Yesus perintahkan, baik menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, itu berdasarkan kuasa Roh Kudus yang sama. Berarti apa yang salah? Yang salah adalah kita kurang percaya. Karena Yesus di sini mengatakan, barang siapa percaya, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Barang siapa percaya. Oleh karena itu para murid kalau tidak salah di dalam Lukas pasal 17 mengatakan, guru tambahkan iman kami. Tambahkan iman kami. Bahwa untuk percaya kepada Yesus tidak ada cara lain.
untuk lebih percaya kepada Yesus, tidak ada cara lain. Kecuali terus terhubung. Mempunyai hubungan yang intim, melekat kepada Tuhan. Tidak ada cara lain. Tidak ada rumus yang lain. Ya. Kembali kepada Markus. Markus pasal 16 tadi. Ayat 15. Lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Bahwa setiap orang percaya harus memberitakan Injil. Minimal memberitahukan kepada 1-2 orang bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Yesus yang mengubahkan saya. Yesus yang memberkati saya. Yesus yang menyembuhkan saya. Yesus yang menyediakan surga bagi saya. Minimal yang sederhana seperti itu. Saya melayani di Ngawi. Dan selesai saya khotbah, di akhir Pak Bambang sebagai gembala, dia berkata begini. Apakah ada jemaat yang baru bergabung? Kemudian ada yang angkat tangan. Puji Tuhan, dia bilang. Puji Tuhan. Sore kembali dia bertanya seperti itu. Apakah ada jemaat yang baru? Dan ternyata tidak ada yang angkat tangan. Dan dia dengan santai mengatakan begini. Oh, rupanya jemaat kurang menginjil ya. Santai. Tetapi itu kan kan seperti itu. Walaupun dengan gayanya sebagai gembala. Karena dia berpendapat bahwa setiap waktu adalah saatnya penginjilan. Di gerejanya itu seru. Yang kaya sedikit, tetapi yang miskin itu banyak. Mau minta preman ada, mau minta tukang beca ada, mau minta para penjual sayuran di pasar ada, mau minta pelacur ada, semuanya lengkap. Itu paket lengkap gereja itu. Ya. Tetapi mereka itu gerejanya agak ke desa masuk, tapi besar. Dan Pak Bambang katakan, kami menang lewat komsel. Komsel kami bisa di taman, bisa ngadakan pertemuan di sembarang tempat terbuka. Dan di sana kami memenangkan banyak jiwa, dia katakan. Jadi penginjilan di sini juga dikatakan Yesus, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Cukup menceritakan pengalaman kita dengan Tuhan, itu akan menarik perhatian banyak orang. Karena satu saat mereka akan mengalami masalah yang seperti kita ceritakan, mereka akan datang kepada kita. Ya. Sesederhana itu. Dan saya tekankan tidak perlu dengan berdebat dan menjelek-jelekkan agama lain. Ceritakan apa yang Yesus sudah kerjakan dalam hidup kita. Itu aja. Ya. Kalau masalah berdebat itu urusan orang pintar-pintar. Ya. Kita tidak usah ikut berdebat. Kita cukup menceritakan apa yang Yesus lakukan dalam hidup kita. Itu aja. Ya. Percaya puji Tuhan, tidak percaya, tidak masalah. Yang penting tugas kita sudah kita kerjakan. Kita taat. Suruh beritakan Injil, beritakan. Ayat yang ke-16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Ya. Orang percaya, kalau sudah percaya masih hidup, harus dibaptis. Kalau percaya langsung mati, ya memang tidak sempat dibaptis. Ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya.
yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan dihukum. Ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Nah kembali, orang percaya. Kalau kita sungguh-sungguh percaya, maka tanda-tanda ini akan menyertai kita. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Nah, tetapi sayangnya kembali, lihat seperti yang saya katakan, kita bisa beribadah dan terus beribadah. Tetapi sungguh-sungguhkah kita orang percaya? Karena saya sendiri sudah membuktikan. Saya sering dipanggil, diminta untuk melayani, untuk mengusir setan di pabrik, di rumah, segala macam. Dan yang memanggil orang Kristen. Seharusnya kalau mereka orang percaya, sungguh-sungguh percaya, tidak perlu panggil pendeta. Karena di sini jelas dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku, demi nama Yesus. Dan sungguh, kalau kita percaya, ada kuasa kok. Ada kuasa. Yesus tidak akan mempermalukan orang-orang yang percaya kepadanya. Ketika kita mengusir setan di dalam nama Yesus, setan itu akan pergi. Ya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita pasti dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada orang yang dengan sederhana mengatakan, Tuhan aku minta dipenuhi Roh Kudus. Dengan bukti berkata-kata dalam bahasa roh. Aku percaya Tuhan. Dan aku bersyukur, aku percaya aku sudah dipenuhi Roh Kudus. Belum berkata-kata dalam bahasa roh. Tetapi dia katakan, aku percaya, aku menerima kepenuhan Roh Kudus. Dan tidak berapa lama, beberapa hari kemudian, orang-orang yang bersaksi seperti itu dipenuhi Roh Kudus dengan sendirinya. Anda kenal kepada Bapak Pendeta Joko Triasmoro yang dahulu sering ke tempat ini. Dia adalah seorang yang lulusan sekolah Alkitab dengan nilai terbaik. Tetapi tidak percaya sekolah Alkitabnya tidak mengajarkan orang kepenuhan Roh Kudus harus berbahasa lidah. Ya. Dan dia bersama timnya mengadakan penginjilan. Dari berbagai denominasi. Kemudian ada anak perempuan masih SMA. Katakan dia berbahasa roh. Dan luar biasanya ketika menumpangkan tangan, anak yang masih SMA ini, yang ditumpang tangan oleh anak SMA itu manifest. Ada yang manifest karena kerasukan, ada yang tumbang, mengalami kesembuhan. Ya. Sedangkan yang didoakan oleh Pak Joko, tidak ada reaksi apa-apa. Bisa kita katakan, wah yang penting kan iman. Puji Tuhan. Tetapi pada akhirnya dia berpikir, loh kenapa saya kan lulusan sekolah Alkitab, saya pendeta. Sedangkan dia anak SMA, perempuan lagi, belum lulus SMA. Kok menumpangkan tangan hasilnya jauh berbeda. Kemudian ketika dia memainkan gitar sendiri, kemudian dia berkata pada Tuhan, Tuhan kalau memang kepenuhan Roh Kudus harus berbahasa lidah, aku mau Tuhan. Dan waktu dia main gitar itu dia berbahasa lidah sendiri. Dia hanya katakan kalau memang harus berbahasa lidah itu dari engkau. Aku mau. Dan dia langsung berbahasa lidah. Sehingga Yesus di sini juga mengatakan mereka orang yang percaya kepada Tuhan akan berbahasa-bahasa yang baru. Lihat.
Kemudian dilanjutkan, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Ya. Orang-orang Islam kemudian mengartikan ini bahwa ayo buktikan minum racun. Padahal bukan itu kan maksudnya. Ketika kita menginjil ini kan konteksnya penginjilan. Ketika kita menginjil, ada orang yang tidak senang dan meracuni kita, maka janji Tuhan adalah kita tidak akan mati karena racun itu. Tuhan akan menyelamatkan. Ya. Tapi bukan adu kuat minum racun. Bedakan itu. Ya. Bedakan. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, kalau kita perhatikan, bukankah banyak orang Kristen yang tidak berani menumpangkan tangan dan percaya orang yang ditumpang tangan yang sakit itu akan sembuh karena doanya. Padahal Yesus katakan, barang siapa percaya, tanda-tanda ini akan menyertainya. Berarti kita lihat, bukankah sedikit orang Kristen yang menumpangkan tangan? Kebanyakan itu dianggap pekerjaan pendeta. Padahal semua orang yang percaya kepada Yesus harusnya berani dan pernah menumpangkan tangan kepada orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Ya. Bukankah seharusnya itu yang terjadi? Ketika kita sungguh-sungguh percaya, maka banyak hal yang Tuhan akan kerjakan melalui kita. Ya. Saya kemarin tadi malam ditelepon oleh seseorang yang mengarang buku, orang Kediri mengarang buku tentang peta-peta yang mempunyai arti peta-peta di dalam Alkitab, peta-peta di Israel. Dan kemudian dia katakan begini, Pak Yusa, saya ingat Pak Yusa. Bukankah Pak Yusa yang mengatakan saya punya karunia guru dan saya akan jadi dosen. Sekarang saya jadi dosen Pak. Saya sekarang juga mau tetap melanjutkan kuliah karena mendapatkan beasiswa untuk kuliah di Israel untuk mengambil MDiv-nya. Dan saya baru ingat, oh iya, saya pernah menyampaikan hal itu. Di Solo pun saya pernah dan saya diundang oleh seorang hamba Tuhan dan dia mengatakan begini, Pak Yusa ingat 7 tahun yang lalu di gereja ini saya pernah ditumpang tangan dan Pak Yusa bernubuat bahwa saya akan menggembalakan. Dan sekarang saya jadi gembala, saya ingat dan saya undang Pak Yusa. Dan saya sendiri tidak ingat. Ya. Tetapi lihat yang saya mau tekankan adalah banyak hal yang bisa kita kerjakan sebagai orang percaya yang membuat kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak akan tinggalkan sendiri. Coba lihat ayat 20. Mereka pun, para murid, orang percaya itu, pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kalau kita tidak mentaati untuk menginjil, untuk menumpangkan tangan, untuk mengusir setan, Tuhan tidak turut bekerja. Sehingga pada akhirnya kita bahkan tidak menyadari, tidak percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Justru ketika kita melakukan misalnya menumpangkan tangan pada orang sakit dan orang sakit itu sembuh, kita baru tahu sadar, sungguh-sungguh sadar bahwa Tuhan menyertai kita.
Karena tidak mungkin tangan kita menyembuhkan. Mau diolesi betadin pun, tumpangkan tangan, tidak mungkin sembuh. Kalau hanya kita sendiri. Ketika kita melihat orang itu disembuhkan, baru kita sadar, oh Tuhan menyertai aku. Tuhan turut bekerja sama dengan aku. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Bukankah sangat sedikit orang-orang Kristen yang melakukan hal seperti ini? Sehingga tanpa sadar mereka tidak pernah menyadari tentang kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Ini yang kita harus sungguh-sungguh perhatikan. Kesadaran bahwa Tuhan menyertai kita dan itu terbukti dalam kehidupan kita sehari-hari, itu sangat diperlukan. Ya. Mari kembali kepada Injil Yohanes pasal 14. Ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Mengusir setan, ya yang sangat sederhana, mengusir setan, menumpangkan tangan pada orang sakit dan menyembuhkan. Itu pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Itu bisa kita lakukan juga. Coba aja, minimal mungkin orang tua kepada anaknya, ya, istri kepada suaminya yang sakit, suami pada istrinya mungkin yang sakit, ya kan. Kalau lagi marah-marah mungkin jangan langsung dihadapi, dalam nama Tuhan Yesus aku tengking kau. Jangan, masuk ke kamar, kemudian Anda berdoa, masuk ke dalam alam roh, ikat roh-roh jahat yang membuat suami atau istri itu histeris marah. Diikat seperti itu. Jangan di hadapan pasanganmu. Ya, aku tengking kau dalam nama Yesus. Jangan. Ya, jadi kita harus melakukan apa yang dilakukan Yesus. Nah, kemudian di sini kalau yang dilakukan Yesus saja kita tidak lakukan, padahal Yesus mau kita itu melakukan hal yang lebih besar. Di sini dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu sebab aku pergi kepada Bapa. Rencana Tuhan adalah kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Padahal kalau kita membaca firman Tuhan, yang dilakukan Yesus itu sudah tidak mungkin kita lakukan juga. Tetapi ini adalah kehendak Yesus. Kehendak Tuhan harus terjadi. Ini bukan kehendak kita. Ini kehendak Yesus. Ini rencana Tuhan atas hidup kita. Dan rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Ya. Rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Buktinya kemudian, selain menyembuhkan orang sakit, selain mengusir setan, Petrus dikatakan, bayangan Petrus saja bisa menyembuhkan orang sakit. Bayangan Petrus bisa mengusir setan. Itu tidak pernah dilakukan oleh Yesus. Ya. Paulus selain menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan, sapu tangan Paulus itu bisa menyembuhkan orang sakit dan bahkan bisa mengusir setan. Bukankah itu juga tidak pernah Yesus lakukan? Dan kalau ini akhir zaman, masih banyak hal yang Yesus belum lakukan dan itu akan kita lakukan. Sehingga Anda bisa bayangkan kekristenan yang benar ini akan menghebohkan, akan menggemparkan seluruh dunia. Kalau memang kita percaya akan firman Tuhan ini dan kita siap untuk menjadi pelaku-pelakunya. Ini akan menghebohkan. Ya. Akan sangat menghebohkan. Jadi
Bukankah kita butuh kerendahan hati dan memohon kepada Tuhan sungguh-sungguh untuk bisa mempercayai rencana Tuhan ini terjadi melalui hidup kita? Sungguh ini tidak mudah untuk dipercaya loh. Tidak mudah. Tetapi kita sudah belajar. Para murid aja tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Akhirnya Yesus datang sendiri, menegur dan mengajar mereka. Demikian pula kita ini, pengajaran demi pengajaran akan meningkatkan iman percaya kita. Sehingga firman ini juga pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Yang Yesus sudah lakukan, kita pasti juga lakukan. Tetapi yang lebih menggairahkan, Yesus adalah pemimpin sejati. Pemimpin sejati akan memunculkan pemimpin yang lebih besar daripada dirinya. Dan ini yang akan kita alami. Bahwa yang Yesus lakukan kita bisa lakukan. Yang Yesus belum lakukan kita akan lakukan. Sepertinya itu memang disediakan untuk kita. Walaupun semuanya itu seharusnya bisa diborong oleh Yesus untuk dikerjakan. Tetapi yang saya rasakan Yesus menyediakan ini memang untuk kita yang lakukan. Ya. Itu sama dengan misalnya petinju atau olahragawan yang juara, kemudian pialanya diterimakan kepada anaknya. Ya kan sama seperti itu. Ya. Jadi mulai sekarang dan ke depannya kita harus belajar percaya. Dan ini adalah waktu-waktu yang sangat menggairahkan. Sangat menggairahkan. Ayat 13, dan apa juga yang kamu minta, apa saja yang kamu minta dalam namaku, dalam nama Yesus. Aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta, diulang lagi sampai 2 kali. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yesus sendiri akan melakukan apa yang kita minta. Ingat, jarang loh ada ayat firman Tuhan yang 2 ayat itu berisi hal yang sama isinya. Ditegaskan lagi. Saya tutup dengan satu ayat di dalam kitab Yeremia 33 ayat 3. Katanya pengkhotbah sih ini nomor teleponnya Tuhan. Ya. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Pasti akan dijawab kalau kita berdoa. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Bahwa mujizat demi mujizat yang akan kita kerjakan ke depannya. Bahkan kita tidak akan tahu bagaimana itu prosesnya akan terjadi. Tetapi itu pasti terjadi. Ada buku judulnya Menyembuhkan Orang Sakit. Penulisnya Francis Hunter dan dikatakan begini. Saya kalau mendoakan orang sakit, saya tidak mau tutup mata. Saya ingin lihat proses itu terjadi. Dan pelayanannya adalah tangan yang tidak ada kukunya itu dia bisa perintahkan kuku itu untuk tumbuh. Ya. Dan dia bilang, sayang kan kalau saya merem, saya lihat bagaimana kuku itu tumbuh dan ketika sudah cukup saya katakan, cukup dalam nama Yesus. Dan kuku itu berhenti. Ya. Dan itu sudah dimulai. Sekarang Francis Hunter kemungkinan sudah meninggal. Sekarang anaknya yang ngarang buku juga tentang menyembuhkan orang sakit. Tetapi
Francis Hunter itu sangat terkenal, bukunya sederhana. Tetapi kesaksiannya bagaimana dia menumbuhkan tangan, dia menumbuhkan kaki, dia menumbuhkan mata yang tidak ada matanya. Itu terjadi sedemikian rupa. Sidang jemaat, dengarkan cerita-cerita seperti ini. Belajarlah mempercayai. Dan kita tahu kalau iman kita tidak sampai atau kurang percaya, berserulah kepada Tuhan. Minta tambahan iman. Minta supaya Tuhan membuat kita bisa mempercayai hal ini. Maka Tuhan akan berikan. Dan tanda-tanda ini Tuhan katakan akan menyertai orang-orang yang percaya. Ingat, ini untuk kita. Ini untuk kita. Tugas kita bukan menerima penyakit. Tugas kita adalah menyembuhkan orang sakit. Tugas kita bukan kerasukan setan. Tugas kita adalah mengusir setan dari orang-orang yang dikuasainya. Oleh karena itu, percayalah kepada Tuhan. Dan kalau masih belum bisa, awali langkah itu dengan belajar percaya pada perbuatan-perbuatan Tuhan. Pada akhirnya, ketika kita mempercayai Tuhan, maka kita yang akan melakukan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan memberkati.